Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin 10 hari yang lalu lah, gua beli motor ini adalah PCX 160. Dan kali ini gue bakalan kupas tuntas mengenai remote-nya. Karena di dalam remote-nya ini ternyata tersemar beberapa fitur yang baru gue tahu. Nah, dan kali ini, di video kali ini gue bakalan share kepada kalian tentang bagaimana fitur apa aja yang ada di motor ini. Oke, let's go. Oke, yang pertama kita ke fitur yang paling basic dulu nih, seperti ini. Seperti yang kalian tahu, ini adalah tombol untuk answer back system atau cara mengetahui di mana motor kita berada ketika diparkir. Namun, si answer back system ini juga bisa kita matiin suaranya, bukan sistemnya. Caranya adalah dengan kita menekan, ini kan hijau. Kita tekan ini seperti kita mematikan kunci. Nah, ketika ini sudah warna merah, sekalian lihat, dia itu tidak berbunyi ketika answer back systemnya dipencet. Tapi untuk lampu hazardnya itu dia hidup. Nah, ini juga bisa berfungsi atau misalkan bisa terjadi ketika remote ini dipegang oleh anak kecil, atau misalkan ada yang iseng-iseng pencet-pencetin tombol ini sampai si answer back systemnya mati. Nah, jangan panik karena kalian bisa menghidupkannya lagi dengan cara ini, kita tekan lagi sampai ini warnanya biru, hijau lagi. Kalau udah hijau lagi, dia nyala lagi. Oke, itu cara mematikan dan menghidupkan suara answer back system di remote-nya. Kedua, kita bisa mematikan suara ini. Suara ketika knopnya kita pencet dan dia nyala. Dan menurut gua pribadi, ini tuh hal yang mengganggu karena seperti jumawa sekali gitu. Jika misalkan kita datang ke sebuah tempat gitu, kita mau pergi, terus pas knopnya dipijit, dia nyala gitu kan, kayak gimana ya? Kayak, oi liatin gua gitu, kayak gitulah, kayak jumawa sekali. Jadi ini bakalan gue matiin biar gak berbunyi kayak gini. Caranya adalah kita matiin dulu kuncinya sampai dia mati, lalu kita klik ini atas bawah. Nah, jika lampunya standby seperti ini, maka dia sudah mati. Kita coba, kita hidupin lagi, lalu kita pijit. Nah, dia mati, yang cuma berbunyi klek kayak gitu aja. Dan menurut gue sih ini lebih oke dibandingkan kalau kita pencet dia harus menyala. Nah, oke, itu yang kedua. Yang pertama, si answer back systemnya bisa kita nyalakan dan matikan. Yang kedua, kita bisa nyalakan dan hidupkan suara ketika knop kita pijit. Nah, lalu yang istimewa juga dari kunci ini adalah suara tit-tit atau bip-bip atau suara apalah itu ketika kita pencet answer back system ataupun kita kunci, dia suara dan volumenya bisa kita atur. Oke, sekarang kita bahas dulu ke pengaturan dari suaranya. Caranya adalah ini udah nyala ya, kuncinya kita nyala, kita nyalain juga kuncinya. Nah, saat si kuncinya nyala, di sini lambang kuncinya nyala, kita pijit knopnya selama 4 detik. Nah, sampai dia respon celek, lalu dianya berkedip. Lalu kita pijit ini 2 kali. Sorry, dia sudah mati lagi karena tidak kita respon. Balik lagi. Nah, setelah dia berkedip, kita pijit ini 2 kali. Kombinasi pijit lagi, 2 kali lagi, pijit lagi, 2 kali, pijit lagi, 2 kali, pijit lagi. Nah, ini adalah untuk suara dari volumenya. Ini volume kedua, ini volume ke-1, ini ketiga. Dia nyaring banget nih. Ini volume 2, ini volume 1. Tapi karena ini berfungsi untuk answer back system, maka kita setting di paling keras. Di yang ini. Oke.
Ketika sudah selesai, kita knopnya tekan lagi. Nah, supaya dia merespon, dan hasilnya ketika kita pencet answer back system ini, dia akan berbunyi sangat kencang. Nah, pip pip. Lalu yang ketiga, setelah answer back systemnya ini nyala kayak gini, kita bakalan atur si nadanya. Jadi nadanya juga bisa kita atur. Caranya seperti yang tadi, kita klik knopnya sampai dia nyala si kunci keylessnya. Lalu kita tekan sampai dia respon lagi. Setelah respon, kita pijit ini 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, jadi suaranya dia ada 3 nada seperti ini. Ini pertama tit tit. Ini yang kedua agak padat suaranya. Ini yang ketiga agak delay. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau gua lebih suka suara yang ketiga, artinya ada delay. Tit tit kayak gitu nih. Nah, karena gue suka yang suara yang ini, maka kita pijit lagi yang ini. Nah, udah ter-save. Jadi, ketika kita pijit ini, answer back system, beres. Nah, itu untuk ini ya. Nah, suaranya jadi agak jeda. Tit, tit. Nah, jadi, kita udah bahas tentang kunci ini di 4 elemen tadi. Pertama, dia bisa diatur untuk answer back systemnya, nyala atau mati. Yang kedua, dari suaranya itu juga bisa diatur volumenya. Yang ketiga, dari volume tersebut juga nadanya bisa diganti-ganti, bisa dirubah-rubah. Dan ini settingan yang gue pakai. Untuk answer back systemnya, gue pakai volume yang paling tinggi, yaitu volume 3. Dengan suara yang lebih nyaring. Untuk nadanya, gue pilih yang agak ada jeda, tit, tit. Nah, lalu si answer back systemnya gue setting untuk menyala, dan si knopnya gue setting untuk diam. Jadi dia nggak nyala sama sekali, kayak gitu. Jadi ini adalah keempat settingan yang gue suka dan gue terapkan di motor gue. Jika kalian sukanya dengan settingan yang seperti apa, ya tinggal sesuaikan saja dengan cara seperti tadi. Mau answer back systemnya dibuat mati, boleh. Jadi kalau misalkan di parkiran kita gak dengar suaranya, tapi cuman bisa ngelihat kedipan dari lampu hazardnya. Lalu yang kedua, untuk knopnya bisa dinyalain dan dimatiin. Terserah kalian juga. Tapi kalau gue lebih suka yang silent, karena agak gimana ya, kalau misalkan pergi ke, apalagi di Garut lah, di Garut itu nggak ada mall yang gede. Jadi kalau misalkan kita datang ke motor terus kita nyalin bunyi, atau itu kayak gimana lah gitu, kayak menjadi pusat perhatian aja, dan gue gak suka itu. Jadi gue matiin. Yang ketiga, opsionalnya adalah suaranya. Jika kalian lebih suka di suara yang nyaring, ya pakai yang paling nyaring. Kalau misalkan lebih suka yang silent, bisa pilih suara yang paling kecil. Terus di nadanya, jika kalian lebih ingin kayak simple gitu, elegan, ya pakai yang beep aja, beep beep gitu. Atau jika kalian lebih suka terlihat nyaring kayak pip 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 pip, ya itu terserah kalian, bisa disesuaikan. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silakan kalian like. Jika ada masukan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika bermanfaat, silakan share info ini ke teman-teman kalian melalui sosial media kalian, biar video ini bisa tersebar luas dan teman-teman kalian bisa lebih paham mengenai kunci PCX ini. Lalu yang terakhir, jika kalian menyukai video-video seperti ini, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mengetahui updatean-updatean terbaru dari channel ini. Oke. Dan yang terakhir, disclaimer, selain keempat fitur tadi di remote ini,
Remote ini juga bisa mengatur sensitivitas dari alarmnya. Namun untuk hal itu gue bakalan bikin videonya secara terpisah biar video ini tidak terlalu lama. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Bye bye.